Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Salah satu langkah yang guru dapat lakukan adalah membangun budaya positif melalui komunikasi serta adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif. Pembentukan keyakinan kelas memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran dan berpengaruh pada perubahan pada perilaku peserta didik. Dengan demikian, untuk membangun budaya positif di sekolah, langkah yang dapat ditempuh adalah memulainya dengan membangun budaya positif di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Fauzia. Di sini saya menjadi moderator dalam acara diseminasi dan pengalaman calon guru penggerak dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Nurholis SSNI. Kepadanya kami persilakan. Ya baik, Bu Rizka atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Habib Nairulidho selaku Kepala SMK Mangkaulisan. Yang saya hormati Ibu Guru SMK Mangkaulisan. Baik, ini sebelum ke materi, saya izin untuk berdiri dulu ya, biar lebih santai. Bapak Ibu Guru, ini maksud dan tujuan saya di sini yaitu pengibasan atau diseminasi budaya positif yang selama 2 bulan ini saya lakukan dengan CGB lain di Kabupaten Gresik. Seperti itu. Sebelum ke materi ini saya akan bercerita dari guru bercerita pengalaman selama 2 bulan ini saya ngapain saja seperti itu. Ini guru penggerak ini saya ketahui pada tahun 2020 bertepatan dengan adanya pandemi COVID yang melanda bangsa Indonesia bahkan dunia. Pada saat itu tahun 2020 itu dibuka pendaftaran guru penggerak pada tahap 1 angkatan 1, dan saya di situ mendaftarkan diri Bapak Ibu. Ternyata saya tidak lolos. Kenapa? Karena angkatan 1 untuk Kabupaten Gresik itu tidak menjadi kabupaten sasaran, sehingga saya menunggu sampai angkatan 6 ini. Baru pada angkatan 6 ini alhamdulillah saya lolos tahap 1 dan tahap 2 seperti itu. Kebetulan di Kabupaten Gresik ini sekitar 155 lebih guru penggerak dari jenjang yang berbeda, dari ada yang PAUD, TK, SD, SMP, tingkat SMA dan SMK. Nah, saya di sini sangat bangga karena untuk tingkat SMA dan SMK ini jumlah yang lolos itu sangat sedikit sekali di Kabupaten Gresik. Untuk SMK, tingkat SMK sendiri di Kabupaten Gresik untuk jalur Pantura kebetulan yang lolos hanya 2, SMK Mangkaulisan dan SMA Negeri 1 Cidayu. Seperti itu. Nah, terus apalagi yang dikerjakan apa saja? Itu mungkin Bapak Ibu penasaran apa ya guru penggerak seperti itu. Nah, guru penggerak ini sebagai pemimpin pembelajaran Bapak Ibu, baik pembelajaran untuk siswa, pembelajaran guru maupun pemimpin pembelajaran di tingkat sekolah, terutama di SMK Mangkaulisan seperti itu.
mindsetnya masing-masing guru itu dilatih. Nah, setiap 2 minggu sekali itu ada istilahnya alur merdeka ya. Merdeka itu ada huruf M, E, R, B, E, K, H. Nah, masing-masing itu nanti ada kepanjangan sendiri seperti M. Nah, M di sini tuh mulai dari diri. Apa yang dilakukan oleh calon guru penggerak seperti itu? Nah, mulai dari diri ini sebelum ke topik atau materi yang disampaikan oleh Ibu Fasil atau struktur, calon guru penggerak ini menganalisis lingkungan yang ada di sekitar sekolah ataupun menganalisis pada diri sendiri, apa sih, apa kemampuan atau skill yang dimiliki pada atau sesuai topik yang akan disampaikan seperti itu. Nah, yang kedua itu M, ya. Yang kedua itu E. E ini eksplorasi konsep. Nah, di situ di LMS itu disajikan materi-materi di mana calon guru penggerak itu harus mandiri mengeksplor apa saja yang ada di LMS itu Learning Management System. Dan di situ calon guru penggerak belajar, menganalisis, menyimpulkan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu R, ruang kolaborasi. Nah, di sini calon guru penggerak tidak bekerja individu, tetapi calon guru penggerak berkolaborasi dengan calon guru penggerak yang lain dari berbagai tingkat. Nah, ini dilakukan selama 2 hari. Yang pertama mendiskusikan tugas, hari yang kedua itu presentasi. Nah, alur yang ke selanjutnya yaitu D. D ini demonstrasi konseptual. Artinya apa? Konseptual itu kan harus dihubungkan dengan kehidupan nyata seperti itu. Nah, materi-materi itu dihubungkan dengan kemampuan calon guru penggerak untuk mengkaitkan atau menghubungkan dengan yang ada di lingkungan sekitar, baik sekolah maupun lingkungan kelas atau bahkan masyarakat. Nah, seperti tugas-tugas yang sudah saya upload di YouTube yang mungkin Bapak Ibu sudah melihatnya di platform Merdeka Mengajar, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui yang sudah mengintip lah seperti itu. Nah, kemudian alur selanjutnya E lagi, eksplorasi konsep. Nah, yang tadi E sebelumnya tadi kan individu Bapak Ibu, mandiri secara mandiri. Nah, yang E ini bersama instruktur dibimbing dari pertemuan awal sampai pertemuan 2 minggu itu instruktur tersebut menyampaikan materi-materi atau konsep-konsep yang telah dipelajari. Dari situ kita bisa sharing-sharing atau menanyakan kepada instruktur-instruktur tersebut. Selanjutnya yang berikutnya A, EK, koneksi antar materi. Nah, ini adalah tugas individu yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Nah, tugasnya apa? Kait koneksi antar materi. Nah, calon guru penggerak ini mengoneksikan materi-materi sebelumnya. Biasanya 1 minggu atau sampai 2 minggu itu ada 4 topik Bapak Ibu. Jadi digabungkan materi 1 sampai 4 tersebut, kemudian dituangkan ke dalam tugas-tugas tersebut baik media YouTube maupun PowerPoint, PDF, infografis seperti itu. Selanjutnya alur berikutnya A ini koneksi antar materi. A-nya ini apa ya? Analisis guru penggerak seperti itu. Jadi semua disebutkan A ini aksi nyata ya. Aksi nyata ini guru penggerak mengaplikasikan materi-materi yang sudah diperolehnya baik dari konsep eksplorasi konsep mandiri maupun dari instruktur, diaplikasikan kepada murid atau kepada rekan-rekan guru secara seperti itu. Nah, dari sini Bapak Ibu, ini pengalaman saya selama 2 bulan ini. Mungkin ada yang ditanyakan.
Iya, monggo Bu Mulia. Dari sini karena alhamdulillah dan sebelumnya saya mengucapkan selamat terlebih dahulu untuk Pak Holis ya. Semoga dengan adanya Pak Holis menjadi pemicu guru-guru lain untuk ikut bergabung jadi salah satu atau di antara dari guru penggerak. Iya, terima kasih. Nah, pertanyaan saya di sini mungkin Pak Holis ini kan sudah berproses ya intinya menjadi guru penggerak. Saya mau tanya kira-kira pengalaman apa selama proses berproses ini lagi, pengalaman apa yang sekiranya menurut Pak Holis itu sendiri menjadi sesuatu hal yang berkenan ya, atau mungkin sesuatu hal yang sangat menarik terutama di bidang pembelajaran yang bisa di-share atau dibagikan untuk guru-guru di sini. Itu aja. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih pertanyaan dari Bu ya. Saya akan mencoba menjawab. Begini Bapak Ibu, selama 2 bulan ini banyak sekali saran-saran masukan dari instruktur, fasilitator maupun rekan-rekan guru penggerak yang lainnya. Nah, di sini saya ini ini kan konsep dari guru penggerak kan mengubah mindset dari Bapak Ibu guru ya, yang itu program guru penggerak seperti itu. Nah, alhamdulillah dengan adanya guru penggerak ini, saya mindset saya atau emosi saya sedikitlah bertambah menjadi matang seperti itu. Dibuktikan dengan apa? Saya di sini lebih percaya diri lah kalau bersosialisasi dengan teman-teman secara nasional. Kemudian saya juga mengaplikasikan atau menerapkan pada siswa ilmu apa selama ini yang saya dapatkan di proses pendidikan guru penggerak. Misalkan ini mungkin susah secara global langsung menurut saya susah karena apa, ini harus dibutuhkan kolaborasi antara guru, murid, kepala sekolah dan mungkin staf-staf yang ada di SMK itu. Misalkan ini saya mulainya dari hal terkecil dulu yang ada di kelas. Nah, kebetulan guru penggerak ini kan kompetensi yang harus dimiliki itu kan harus sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah tentunya. Ini misalkan gini, pada materi keyakinan kelas ini kebetulan saya pribadi itu sudah menerapkan di 10 RPL Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas ini sebenarnya kesepakatan kelas yang harus disepakati oleh seluruh kelas atau bahkan nanti sekolah sehingga pembelajaran itu menjadi menyenangkan, menjadi aman, menjadi nyaman bagi siswa itu sendiri. Nah, di samping itu untuk guru penggerak ini nantinya itu bisa membawa murid menjadi percaya diri itu seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuan guru penggerak ini juga proses pembelajaran itu harus benar-benar berpusat pada siswa. Jadi guru ini sebagai fasilitator saja memfasilitasi apa yang dibutuhkan siswa. Seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dapat kami lanjutkan ke cerita dulu lagi sebelum ke materi. Ini masih panjang ceritanya, kalau diteruskan mungkin sampai subuh mungkin ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu mungkin ada aktivitas yang lain, monggo mungkin mendampingi siswanya, supaya dipersilakan, tidak apa-apa. Ini saya lanjut dengan Bapak Ibu guru yang lain, mungkin Bu Lia, Bu Eni, mungkin ada kegiatan lain, monggo. Terima kasih, B. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Lanjut ya, Bu. Setelah itu ya, Bu, setelah 2 bulan ini pasti ada pendampingan individu. Nah, pendampingan individu ini pengajar praktik yang mendampingi selama kami proses pendidikan guru penggerak itu datang ke sekolah masing-masing,
memberikan kembali lah, memberikan koreksi kepada calon guru bergerak masing-masing. Selain itu ada kegiatan yang namanya lokal karya. Nah, lokal karya ini biasanya sebulan sekali. Untuk kebetulan Kabupaten Gresik itu yang lokal karya 1 kemarin dilaksanakan di SMP Negeri 3 Gresik. Mungkin seminggu 2 minggu yang lalu saya ke sana. Di situ juga akan dibimbing langsung dibimbing langsung mengenai materi-materi yang materi tambahan oleh pengajar praktik seperti itu. Next, Bu Rizka, atau mungkin ada pertanyaan Ibu? Buatan G, ini saya lanjutkan G. Inilah salah satu materi yang keempat selama 2 bulan ini yang saya lakukan dengan rekan-rekan guru yang lainnya dan ibu fasilitator dan struktur untuk modul 1.4 ini mengenai budaya positif Bapak Ibu. Nah, disinilah kenapa harus diseminasikan, karena apa? Ini adalah menurut saya adalah dasar pemikiran Bapak Ibu untuk menghadapi siswa-siswi di sini itu seperti apa. Mungkin ada juga gambaran budaya positif itu seperti apa? Namanya saja budaya dan positif. Budaya berarti kan membiasakan ya ditambahi positif, berarti membiasakan nilai-nilai atau sikap-sikap atau perilaku yang positif. Jadi Bapak Ibu guru harus mengajari yang positif terus seperti itu. Budaya positif di dalamnya banyak sekali Bapak Ibu. Nanti ada gimana sih menghadapi siswa yang bermasalah seperti ini, bagaimana seorang guru di posisi mana yang paling tepat itu. Next, Bu Rizka. Ya. Terus. Nah, ini salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Ini adalah ciri khas dari guru bergerak sebelum melakukan aktivitas bersama rekan-rekan guru bergerak. Berarti salam dan bahagia seperti itu. Nah di sini dalam diseminasi ini saya harap mari kita belajar bersama-sama, saling mendukung, berkolaborasi apabila guru bergerak butuh bantuan. Pasti butuh bantuan. Kenapa? Kolaborasi ini sangat penting. Guru bergerak ini tidak berdiri sendiri di sekolah seperti itu. Jadi antara guru yang satu, guru yang lain, antara guru yang satu, guru yang lain memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Nah untuk itu warga atau stakeholder yang ada di SMK, khususnya SMK Wandosa itu harus saling berkolaborasi atau bekerja sama, saling memenuhi, melengkapi kekurangan yang ada pada guru penggerak. Jadi jalannya guru penggerak itu yakin tidak akan berjalan kalau tidak ada kolaborasi dari Bapak Ibu guru semua yang ada di SMK Wandosa. Seperti itu. Next Ibu. Nah, ini materi modul 1.4 budaya positif. Apa sih yang dibahas? Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan keyakinan kelas. Nah, ini kan sekilas Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya ya, apa yang akan dibahas pada masing-masing topik seperti itu. Ini kalau ada contohnya itu sangat Bapak Ibu guru pasti langsung paham. Kalau materi saja itu tidak akan memahami ya. Ini ada contoh-contoh nanti video tugas saya yang sudah saya laksanakan dengan murid. Ini nanti akan mendukung. Ini konsep dasarnya saja begini. Pokoknya. Yang pertama perubahan paradigma belajarnya. Di sini tadi sejak awal saya katakan paradigma itu mindset atau pandangan Bapak Ibu
pendidikan dan kebudayaan, diharapkan pola pikirnya itu bisa diubah Bapak Ibu guru. Jangan berpikir kolonial, jangan berpikir kolonial dalam pembelajaran atau memenuhi kebutuhan murid dengan kolonial zaman dulu seperti itu ya. Apalagi sekarang kan perkembangan TIK itu kan sangat berkembang pesat seperti itu. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah ini, kalau kita dengar istilah disiplin, Bapak Ibu, disiplin itu pasti ada hubungan dengan tata tertib, pelanggaran seperti itu. Betul ya Ibu, Bapak Ibu, Bu Irfa, betul ya? Kalau disiplin itu pasti kita berhubungan dengan ketertiban, dengan pelanggaran seperti itu. Nah, kemudian dari disiplin itu dilengkapi atau dikuatkan oleh nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini nanti hubungannya sekali nanti di slide selanjutnya nanti akan disampaikan satu persatu secara detail. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah ini penting juga Bu. Ini adalah dasar Bapak Ibu guru untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ada di masing-masing individu. Tidak mungkin Bapak Ibu kalau siswa yang satu dengan siswa lain memiliki kebutuhan dasar yang sama. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar ini, maka individu maupun guru akan nyaman dan aman dalam pembelajaran. Kemudian motivasi perilaku manusia yang juga nanti akan dibahas satu-satu, posisi kontrol juga. Nah, keyakinan kelas tadi yang sudah saya singgung pada tugas apa tadi ya dengan 10 RPL, saya akan membuat, saya sudah membuat keyakinan kelas. Mungkin ditampil dulu ya Bu. Apa saja sih, seperti apa namanya tugas-tugas yang saya lakukan. Sudah saya lakukan. Lain Bapak Ibu, contoh dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang saya lakukan dengan 10 RPL. Silakan memilih kursinya. Mohon maaf ini tadi saya cek lagi video yang terakhir itu terpotong, mungkin kesalahan pada saat ekspor di media yang saya gunakan. Sebenarnya kalau suara dengan ini seru. Ini awal dari pembentukan keyakinan kelas. Saya melakukannya dengan membagikan pos. Nah, seperti itu kepada siswa. Siswa mengisinya dengan kesepakatan yang nantinya akan disepakati bersama seperti itu.
ini saja Bapak Ibu. 1 menit enak ya, nyantai saja. Ini adalah peribahasa Malaysia. Ini setelah siswa-siswi mengisi posternya, ini masing-masing siswa menempel pada papan. Mungkin bisa dipercepat Bu Rizka, dipercepat saja. Lanjut. Nah, ini mulai pembahasan. Nah, itu yang agak yang dulu-dulu itu saya tidak sadar pada saat mengambil video itu agak dulu. Tapi nggak apa-apa. Ini bisa menimbulkan siswa secara alami, jadi bukan settingan itu. Nah, ini keyakinan kelas yang dituliskan atau dituangkan oleh siswa. Gitu. Di sini saya membahas satu persatu masalahnya dengan siswa. Di sini terjadi perdebatan antara siswa itu. Ya nantinya akan disepakati bersama di dalam kelas. Monggo ya. Monggo dipercepat Bu Rizka. Lanjut. Terus. Nah, ini mau selesai. Hati-hati video terakhir ya, terakhir mengajarkan kesalahan apa? Kesalahan ekspor. Ini shopping di live HP kalian semalam ya. Nah, ini setelah terbentuk keyakinan kelas yang telah disepakati, siswa-siswi beberapa siswa-siswi menyampaikan kesan-pesannya seperti itu. Hati-hati apalagi mengagetkan begitu. Ya, di stop aja dulu, di stop saja. Ini video nanti di stop. Ini tadi Bapak Ibu contoh dari keyakinan kelas. Ini mungkin materi yang terakhir Bapak Ibu. Nah, next berikutnya. Nah, segitiga diskusi ini isinya konsep dasar bagaimana seorang Bapak Ibu guru itu menyelesaikan suatu masalah yang akan terjadi pada siswa pribadi, siswa dengan guru atau siswa di sekolah seperti itu apa konsep dasarnya begini daripada sampai segitiga institusi antara keyakinan kelas adalah lain saya jelaskan dasar-dasarnya konsepnya saja itu. Bu Rizka monggo next. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan perubahan paradigma. Nah, paradigma ini pandangan Bapak Ibu guru atau mindset Bapak Ibu guru dan harus dikaitkan
Tadi mindset Bapak Ibu guru itu tidak ada pedomannya Bapak Ibu, harus melihat dari segi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif dan lain-lain. Nah, jadi harus dikaitkan dengan Bu Rizka. Next. Nah, disiplin positif tadi juga sudah saya singgung ya. Kalau ada kata-kata, kalau kita dengar ya Bu ya, kalau dengar istilah disiplin berarti kan tata tertib, harus ada aturan seperti itu, ada masalah seperti itu. Nah, disiplin positif namanya saja sudah disiplin, ditambah positif dari tambah bagus sekali ya. Nah, jadi disiplinnya itu yang baik-baik saja. Ini dari saran atau saran dari Kemendikbud Bapak Guru. Bapak Ibu guru di sekolah itu harus dan wajib ya, harus dan wajib berkata-kata yang positif saja. Misalkan gini, kata-kata bodoh itu kan negatif ya. Jadi Bapak Ibu guru harus mengusahakan lawannya dari bodoh berarti kan kurang apa? Kurang pandai, itu udah bodoh, goblok dan sebagainya itu tidak disarankan oleh Kemendikbud itu. Next dulu sekarang. Lanjut. Ini tadi. Nah ini ada yang bawa sendiri. Ada istilah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Maksudnya apa? Namanya saja motivasi. Berarti dorongan. Intrinsik berarti ada dorongan dari dalam. Ekstrinsik dorongan dari luar. Contohnya apa? Misalkan gini, Bapak Ibu guru ke kota Gresik ya, harus ke bawa helm. Nah, motivasi intriknya apa? Itu intrinsik. Nah, yang ekstrinsiknya gini Bu, saya memakai helm takut ditindak polisi. Nah, itu kan tidak berasal dari diri sendiri. Jadi polisinya itu adalah luar dari luar sendiri. Apalagi memakai helm, motivasi ekstrinsiknya. Banyak yang kita damping di bawah biar dengar suaranya banyak Bu. Ayo banyak ekstrinsik memakai helm. Apalagi selain apa ya? Ya, polusi kan dari luar ini, polusi seperti itu dan lain-lain. Next, tuliskan. Nah, disiplin positif ini sangat diharapkan diterapkan di sekolah. Nah, sebelum ke sini, mari Bapak Ibu kita nyantai dulu, kita ice breaking ya, daripada sampai semua polos untuk saya seperti itu ya. Ayo mari kita, kalau saya bilang ini bermain dengan apa ya? Dengan istilah, dengan kata kalau saya bilang bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, nah, berketiga kali ini nanti melihat temannya. Maka kita bersatu kali, berdua kali, bertiga kali. Modul 1.4 budaya positif apa sih yang dibahas? Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan keyakinan kelas. Nah, ini kan sekilas Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya ya, apa yang akan dibahas pada masing-masing topik seperti itu. Ini kalau ada contohnya itu sangat Bapak Ibu guru pasti langsung paham. Kalau materi saja itu tidak akan memahami. Nah, ini ada contoh-contoh nanti video tugas saya yang sudah saya laksanakan dengan murid. Ini nanti akan mendukung. Ini konsep dasarnya saja dulu. Poinnya, pokoknya. Yang pertama perubahan paradigma belajarnya. Di sini tadi sejak awal saya katakan
paradigma itu mindset atau pandangan Bapak Ibu guru itu diharapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan pola pikirnya itu bisa diubah oleh Bapak Ibu guru. Jangan berpikir kolonial, jangan berpikir kolonial dalam pembelajaran atau memenuhi kebutuhan murid dengan kolonial zaman dulu seperti itu ya. Apalagi sekarang kan perkembangan teknik itu kan sangat berkembang pesat seperti itu. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah ini, kalau kita dengar istilah disiplin, Bapak Ibu, disiplin itu pasti ada hubungan dengan tata tertib, pelanggaran seperti itu. Betul nggih Bu, Bapak Ibu, Bu Irfa, betul nggih? Kalau disiplin itu pasti kita berhubungan dengan ketertiban, dengan pelanggaran seperti itu. Nah, kemudian di situ kan bertepatan dengan dari atau video conference saya di CGPU. Saya karena mengejar waktu, saya mau mundur nyari kafe yang tempatnya kira-kira nyaman bagi saya untuk dari itu. Nah, ternyata Bapak Ibu, saya pada saat kita itu kan di beberapa menit itu ternyata disuruh SBI. Lalu saya katakan, saya malu Pak, saya berada di kafe banyak orang seperti itu. Oleh instrukturnya, tidak apa-apa Pak, saya malu dulu seperti itu. Jadi pembelajaran guru ini sangat menyenangkan sekali Bu. Ya mohon maaf ini curhat sedikit ya. Kalau dibandingkan dengan PPG, saya lebih termotivasi di guru penggeraknya. Saya kira bahwa sangat menyenangkan sekali. Psikologi saya itu menjadi mantap. Saya sudah nenes mungkin. Nah ini mungkin adalah awal dari segalanya untuk saya nantinya itu akan berkolaborasi menyampaikan materi-materi seperti itu. Bagaimana begini nanti mungkin pertama kali begini. Selanjutnya saya juga akan berkolaborasi dengan di kelas-kelasku. Nanti ada guru prakteknya saya juga mengawasi ibu dengan guru penggerak juga. Seperti itu. Jadi siap-siap tenang saja Bu. Nanti didampingi oleh calon guru penggerak di SMK maupun SMK yang ganteng. Seperti itu. Next teruskan. Yang ngobrolnya ya gak terasa sudah lama sekali namanya sejak berkara buahnya. Biasanya mungkin antum sering neneknya seperti gak apa-apa. Ini jangan aku begini sharing saja. Nah ini Bu, nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan, namanya saja kebajikan. Berarti kan sing api-api toh, yang baik-baik saja harus ditularkan, harus diamalkan kepada siswa-siswinya, mungkin kepada rekan sejawatnya. Nah universal ini maksudnya apa? Nah ini tidak berhubungan dengan ras, ya, suku, agama, tidak menyinggung seperti itu. Next teruskan. Nah ini nilai-nilai kebajikan banyak sekali Bu. Bapak Ibu mungkin sudah mungkin 80% sudah memberi contoh nilai-nilai kebaikan peduli seperti ini. Misalkan ada siswa membuang sampah sembarangan, secara otomatis Bapak Ibu guru kan itu benar turun di akhirnya. Berarti kepedulian kita siswa. Terus keikutsertaan, kebersihan tadi, komitmen. Nah, komitmen ini seperti tadi yang sudah saya terangkan di 10 RPH ya, tentang keyakinan kelas. Kesepakatan kelasnya sudah dibentuk, harus atau berkomitmen dilaksanakan secara bersama-sama tanpa ada paksaan seperti itu. Percaya diri. Nah ini mungkin Bapak Ibu guru sebagian ada yang pemalu, ada yang percaya diri. Nah ini jangan jangan kita melihatnya jangan sebelah mata Bapak Ibu guru. Sifat murid, karakter murid, sifat guru, karakter guru ini kan berbeda-beda. Seperti itu. Seperti saya kan aslinya saya itu pendiam. Tetapi kalau saya sudah dikasih tanggung jawab,
Ya seperti ini, saya akan mengeluarkan unek-unek saya akan berkreasi dan berinovasi. Next, baik hati. Nah, pasti guru itu karena yang diajarkan kan yang baik-baik ya. Ini baik hati juga harus ibu. Nah, mungkin guru untuk memberi contoh yang jelek-jelek kan mungkin. Nah, contoh lagi ini saya pilih-pilih saja mungkin. Apa lagi ya? Tanggung jawab rasa hormat. Nah, ini sebenarnya sudah ada semua pada diri Bapak Ibu guru masing-masing. Next, Bu Rizka. Nah, ini penting sekali. Next, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini silakan dari tulisan merah dari judulnya saja sudah bisa dibaca. Itu ada, saya coba mungkin ada 5 ya. Nah, ada 5 ini: bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, ini ada contoh suatu masalah menurut ibu. Jadi sekilas saya sudah paham, sekilas saja boleh. Nah, saya jelaskan. Contoh misalkan di kelas ada salah satu siswa mengganggu temannya dalam hal merebut hasil tugasnya. Menurut ibu, ini kebutuhan yang mana? Menurut ibu, kebutuhan yang mana? Kan seperti tadi yang saya sampaikan, kebutuhan yang mana kan? Ada yang kebebasan, ada yang kesenangan. Mbak Bina, monggo. Menurut Mbak Bina apa? Senang. Budita, menurut Bina kesenangan. Menurut Bina mengganggu apa tadi? Mengganggu temannya merebut hasil tugas atau ulangan. Kebebasan. Nah, yang disebutkan Bapak Ibu tadi adalah benar semua. Kita ditinjau dari sudut manakah? Nah, kalau ditinjau dari bertahan hidup, kira-kira masuk apa belum? Masuk ya. Kalau ditinjau dari kasih sayang, berarti kan yang merebut tadi kan butuh perhatian, butuh kasih sayang ya, sehingga diakui temannya. Yang ketiga, penguasaan. Nah, ini tadi kan butuh siswa tersebut butuh untuk menjawab pertanyaannya, kemungkinan sesuai dengan siswa atau buku siswa yang direbut tadi. Kebebasan. Nah, siswa melakukan seperti itu adalah bebas pada sebenarnya dari naluri adalah bebas bagi siswa yang mengganggu tadi. Nah, kesenangan dengan mengganggu tadi berarti kan siswa tadi kan senang, tapi temannya diganggu tadi merasa tidak senang. Dari diri siswa merasa senang memang seperti itu. Berarti kesimpulannya adalah semua masalah itu harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Next, Rizka. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ini tidak usah dibaca pada panjang, saya ceritakan konsep-konsep dasarnya saja. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, siswa biasanya punya murid takut dihukum merupakan motivasi eksplisit. Contohnya ini, murid berangkat pagi sekali. Kalau ditanya, kamu kenapa? Seperti ya, harganya. Ini Pak, saya takut dihukum kalau telat. Nah, itu berarti berasal dari eksplisit. Berarti karena gara-gara melakukan itu tak ada hukuman seperti itu. Selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Perlu digarisbawahi, penghargaan atau apresiasi yang di sini itu yang negatif. Sebenarnya penghargaan itu positif. Misalkan Bu Sita berprestasi di bidang komunikasi, kemudian dikasih apresiasi penghargaan oleh Pak Abi, seperti itu. Itu yang positifnya. Yang negatifnya, jangan berharap, wah berarti
misalkan saya berangkat pagi supaya dapat piala dan tabir seperti itu hal yang kurang tepat. Nah, ini yang disarankan, motivasi itu harus berasal dari diri sendiri atau disebut sebagai motivasi intrinsik, dari timbul, jadi bukan paksaan. Intinya apa? Sama itu menghargai diri sendiri loh ya, menghargai diri sendiri seperti tadi memakai helm supaya selamat. Bahkan saya menghargai diri saya untuk selamat, bukan karena pola orang lain. Next, Bu Rizka. Nah, ini hukuman dan penghargaan adalah identitas yang gagal. Sebenarnya di sekolah ini yang saran dari Kemendikbudristek atau filosofi dasar Dewantara, hukuman dan penghargaan itu seharusnya tidak ada di sekolah. Seperti tadi ada hukuman. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan ya, seperti contoh anak yang telat apel pagi biasanya kan dihukum dengan membuang sampah, seperti itu ya. Apa maksudnya gagal? Dari situ kan yang gengsinya tinggi kan merasa sakit hatinya kan, gengsinya tinggi. Sudah pakai baju batik, sudah pakai seragam, kok disuruh bersih-bersih membuang sampah, itu sakit ya, seperti itu. Terus membuat nulis tidak nyaman, merasa takut dan lain-lain. Nah, penghargaan tadi yang sudah saya sampaikan ini untuk penghargaan yang negatif ya, seperti itu. Nah, ini penghargaan ranking. Kenapa kok disebut gagal? Karena ranking kan untuk perbedaan kelas atau perbedaan semester kan kadang naik, kadang turun satu siswa ya. Nah, di situ siswa itu harus dimunculkan bukan karena ranking, seperti itu. Nah, menurut penelitian untuk nilai penilaian internasional ya, untuk nilai itu nomor 17, yang nomor 1 adalah kira-kira apa? Kira-kira komunikasi. Nah, itu komunikasi kan banyak. Misalkan saya tidak bisa mengerjakan berkomunikasinya sama teman, gitu. Saya sakit, berkomunikasi kepada dokter, seperti itu. Nomor 1 adalah komunikasi, yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah attitude, dan selanjutnya. Next, tuliskan. Nah, ini tadi kan ada identitas berada gagal. Nah, sekarang yang disarankan ini boleh konsekuensi, boleh restitusi, tetapi yang sangat disarankan adalah Bapak Ibu guru harus memilih restitusi. Kenapa? Ini konsekuensi itu jangka pendek, sedangkan kalau restitusi itu berasal dari diri sendiri ya. Jadi dampaknya itu jangka panjang, seperti itu. Ini mungkin kurang beberapa menit, mungkin kurang 20 sampai 30 menit, ya mohon maaf para kesabarannya. Bu Rizka, next. Nah, sebelum ke materi, saya tampilkan lagi tugas saya. Ini salah satu tugas saya tentang restitusi. Nah, ini restitusi itu sebenarnya apa sih? Ini tujuannya untuk memperbaiki kesalahan siswa, memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya masing-masing, seperti itu. Jadi konsep dari restitusi itu supaya siswanya bisa memperbaiki kesalahan dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Saya putarkan videonya ini sebagai selingan. Ini mungkin Bapak Ibu guru sudah melihat di YouTube atau platform pendidikan saja. Saya suaranya. Kalau ini selalu saya tampilkan pelajaran saya.
Oh ya, nanti setelah pembelajaran nanti saya akan meminta Bapak Ibu guru dua orang untuk yang sulit pesan-pesannya. Ya. Seperti ini saya ini pembelajaran saya lakukan di LAN ATPA bersama sekolah PK. Ini skenario ini kan kebetulan saya kan disuruh membuat skenario dan kebetulan ada di sini ada satu kelompok tidak mengerjakan wawancara. Dan di sini saya angkat di sini skenario-nya nanti dilihat. Dan kebetulan juga ada salah satu siswa tidak memakai seragam, kan harus ada masalah. Kebetulan saja saya ambil seperti itu. Kalau saya settingan, insya Allah nggak bisa. Saya itu bisanya real, nyata seperti itu. Kalau settingan saya baca cowok settingan. Ini kasus pertama yang tadi ya, ada satu kelompok yang tidak melakukan wawancara dengan siswa TPH, sehingga siswa TPL harus wawancara dengan kelas 10 ATPH. Kasus kedua, ada salah satu siswa tadi di LAN itu tidak memakai seragam sesuai jadwal. Enggak, padahal sesuatu Keisha kan, pura-pura lagi, kalau mungkin bisa terus masalah. Nah, ini tadi berhubungan dengan restitusi ada 3 ya. Nanti saya jelaskan ini. Jadi Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan masalah pada siswa itu ada tahapan-tahapannya, ada pertanyaan khusus seperti itu. Di calon guru penggerak ini dihasilkan berbeda. Next Bu Rizka, next untuk yang kasus kedua saja, yang saya terus, nah jadi ini. Nah ini kasus kedua selanjutnya ya. Ini saya sore ini setelah hari santri adalah sore. Setelah hari santri anak-anak saya telepon seperti itu. Ini nama sebenarnya kan dia, tapi nama samarnya Ani. Berarti Ani sangat bermasalah sekali. Suwe boleh. Ini kesan-kesannya murid tadi. Ini di rumahnya masing-masing karena kan waktunya sudah lama. Ini maksudnya anak-anak itu tidak penanganan selama ini dia ketahui itu bukan penanganan saya. Next Bu. Intinya sama, kesan-kesannya sama. Jangan gara-gara suara seksi tadi. Kayak ada pabrik sendiri. Apa ya? Wah, udah terasa ya.
Sudah berapa menit kan Mas Yu? 50. Next. Yang next guru mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan tentang tadi ini tadi ya ciri-ciri restitusi. Next saja Bu. Nah ini tadi ya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah ini tadi sudah saya sampaikan. Syarat dari Kemendikbud itu sebagai seorang guru itu harus berpedoman pada restitusi, jadi berasal dari diri siswa. Dari nanti restitusi ini ada beberapa pertanyaan khusus yang akan disampaikan untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Next, teruskan. Hukuman, nah ini Bapak Ibu tadi kan sudah saya jelaskan ya, mana hukuman, mana konsekuensi. Menurut Ibu Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bu Rizka ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul sekali. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat dengan meja tulis. Konsekuensi, betul sekali lagi. Bapak Ibu sudah paham penjelasan saya, terima kasih. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, sudah tahu bedanya ini. Kalau konsekuensi itu harus bertanggung jawab seperti itu. Next, Bu Rizka. Contoh restitusi tadi seperti yang ada di video itu tadi. Next, Bu Rizka. Video yang sudah ditampilkan. Nah, ini penting sekali. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Tuh, mungkin Bu Sita nanti jadi guru ya, Bu Gita. Nah ini penting sekali Bapak Ibu guru. Ada posisi 5 posisi kontrol restitusi pada guru. Jenengan Bapak Ibu itu termasuk yang mana? Ini adalah bukan pilihan, ini adalah bukan solusi. Artinya apa? Untuk menghukum siswa harus begini, untuk menjadi teman harus begini. Bukan, ini secara tidak sadar itu ada pada diri Bapak Ibu masing-masing. Dengan Bapak Ibu kira-kira ada berada di posisi mana? Kalau saya pribadi sendiri, saya pribadi itu termasuk teman dulu. Dan ternyata bukan salah ya, ini bukan salah. Yang dianjurkan adalah pemantau dan paling tinggi adalah jelaskan penghukum itu seperti kenapa kok teman itu salah? Ini pribadi saya kan selama ini pribadi saya kan ya karena otomatis gue harus berbaur sama teman. Nah ini segi kurang tepatnya sebagai teman itu dampak kita lihat dampaknya pada siswa. Kalau pada dampaknya pada siswa guru sebagai teman itu siswa akan ketergantungan atau ini kalau ada Pak Poli saja saya akan melakukan ini. Kalau ada Bu Ani saja saya akan melakukan ini. Misalkan gini, kalau ada Bu Ani saja akan melakukan ini. Dan belum tentu dengan saya mau, dengan Bu Eda mau, dengan Bu mau seperti itu dampak negatif posisi guru pada posisi restitusi kontrol,
apa teman? Itu. Kalau pembuku ini dari kata-katanya saja sudah bisa dilihat pembuku gitu. Wah, ini dihukum seperti itu, ini dihukum. Nah, seperti itu. Pembuat merasa bersalah. Nah, ini sebenarnya perbedaan ini bisa dilihat dari bahasa guru, ucapan guru seperti ini ada Bu Rizka. Ini saya cerita dulu. Pemantau. Nah, ini gambaran saja ya. Kalau pemantau kira-kira menurut jenengan siapa yang sesuai ini? Pemantau itu jadi gini. Ada data kehadiran siswa 10% guru biasa saja. Kehadiran guru sebulan 70% dipanggil. Guru tidak masuk berapa kali? Itu harus ada datanya. Itu namanya posisi kontrol pemantau. Nah, yang disarankan ini adalah manajer Bapak Ibu. Manajer ini harus benar-benar ikhlas, harus benar-benar sabar untuk menghadapi siswa. Jadi ya intinya tidak galak gitu loh, jadi pasrah. Seperti ini misalnya ini. Sebenarnya kalau siswa tolak ini bukan menyalahkan guru BP, ya ini karena kan tujuan dari guru penggerak kan mengubah mindset Bapak Ibu guru dan pribadi guru penggerak sendiri. Ini misalnya gini, ada siswa yang telat pagi itu dihukum misalnya, dihukum ngepel lah misalnya. Nah itu kurang tepat. Yang tepat adalah ajukan pertanyaan nanti ada caranya. Ajukan pertanyaan sehingga siswa itu menjawab. Bukan kita mewawancarai, tapi ajukan pertanyaannya sehingga siswa tersebut akan memperbaiki kesalahannya dari dalam dirinya sendiri. Contoh yang tadi yang telah pagi ya, dengan Bapak Ibu tanya saja, kenapa anak Rabu pagi? Pastikan siswa jawab, ini Bu karena bahan kesiangan. Terus ibunya menjawab, atau bapak gurunya menjawab, memang benar telat itu Pak Guru memang sudah benar dan itu adalah salah. Menurut anak itu bagaimana? Nah, seperti itu penanganannya secara halus gitu. Sehingga nanti terakhirnya siswanya harus gurunya menjawab ini. Menurut misalkan namanya ada. Menurut Anda untuk selanjutnya bagaimana? Nah, saya berjanji Bu akan ketika telat karena pembersihan ya, saya akan menyetel tawaran Bu seperti itu. Tapi kan ada kemauan dari pribadi si anak tersebut seperti itu. Itu yang manajer baik sekali. Jadi kalau dibilang manajer adalah malaikat seperti itu tidak ada salahnya ya. Next, tuliskan. Nah, ini kurang beberapa menit. Next, ini tadinya bisa dilihat perbedaannya seorang pembuku membuat segini, pembuat merasa bersalah harus punya. Sekarang Bapak Ibu Bu Ani kira-kira secara tidak sadar selama ini Bu Ani sebagai posisi kontrol yang mana? Teman Brenda, teman Irfa, ini berbeda-beda masing-masing. Teman, pemantau Bu Rizka, kira-kira teman ya, rata-rata di sini teman menurut saya ya mungkin ada satu pemantau yang sangat menonjol sekali tahu ya seperti itu. Next. Nah, yang kelas tadi yang sudah saya lakukan dengan 10 RPM, paham ya kira-kira kelas ya, kesepakatan kelas yang harus dilakukan secara bersama, disepakati seperti itu. Next. Nah ini tadi langkah-langkahnya diskusi dulu tadi kan harus diskusi, kemudian perumuskan tempel-tempelkan tadi ya, terus itu penempelkan terakhirnya perumuskan tadi misalkan tadi di dalam
siswa yang tidak memakai kopiah dipinjami sekolah itu merumuskan peraturan. Menurut Bu Enda gimana? Siswa yang tidak lupa memakai kopiah dipinjami oleh sekolah, itu kan baik sekali ya. Itu ada siswa mengajukan seperti itu, ada. Sudah mungkin bisa boleh. Jadi keyakinan kelas ini wajib dilakukan oleh wali kelas. Sumbernya kan dari wali kelas dulu, membentuk kesepakatan kelas yang ada di kelasnya masing-masing. Seperti itu. Kemudian dari situ kan nanti siswa-siswi terbiasa berbuat baik, berbuat positif, dan nantinya mudah-mudahan seluruh stakeholder yang ada di SMK Mamba Islam ini berbudaya positif. Sebenarnya sudah ada, cuma yang ada itu harus dipertahankan, yang belum harus ditambahi lagi, sehingga budaya positif di SMK Mamba Islam itu berjuta-juta, bertriliun-triliun seperti itu. Next, tuliskan. Ini tadi contoh hasil isinya keyakinan kelas. Ini contoh di SD ya nggak salah. Disiplin waktu. Kalau siswa SD kan mudah sekali ya, belajar dengan sungguh-sungguh, saling membantu. Nah, untuk keyakinan kelas masing-masing tiap-tiap kelas itu boleh berbeda. Kan pemikiran guru mata pelajaran berbeda-beda. Ya, kalau Bu Ani boleh membawa HP misalkan ya. Kalau beda nggak boleh, itu harus didiskusikan dengan antara kelas bahkan sekolah. Next. Itu sudah. Next. Nah, ini tadi segitiga restitusi tadi kan upaya untuk memperbaiki kesalahan siswa dari dalam dirinya sehingga menjadi satu kelompok, gitu ya. Ini ada 3 caranya, gitu. Tadi harus diidentifikasi dulu masalahnya, ditanyakan masalahnya. Itu caranya ditanyakan. Terus yang kedua ditanyakan alasannya kenapa. Dan yang ketiga, dalam diri masing-masing individu atau siswa itu supaya muncul apa yang dilakukan siswa tersebut atau janji apa seperti itu. Next, tuliskan. Sudah. Next. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu diseminasi tentang budaya positif yang ada di SMK Mamba Islam atau hasil dari dari proses pendidikan saya selama 2 bulan ini, kan harus dijelaskan kepada Bapak Guru. Semoga pada penjelasan ini Bapak Ibu Guru mulai sedikit demi sedikit, tidak harus langsung semuanya keluar seperti itu, okay? Demi sedikit bisa mengubah pola pikirnya, bisa melaksanakan budaya positif, bisa melakukan pembentukan keyakinan kelas pada masing-masing kelas. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya. Mohon maaf mengganggu atau menyita waktu Bapak Ibu Guru. Saya Christian dan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas penyampaian materi ya Pak dari Pak Nurholis.